Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Wildan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pitch project startup kami, yaitu Marketplace Franchise berbasis progresif website atau aplikasi bernama Franchise. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Kesha Kamila dengan NIM belakang 162. Nama saya Michael Jason Eskil dengan NIM akhir 153. Nama saya Rizal Nikita Faiza dengan NIM akhir 115. Saya Wilma Triksi dengan NIM akhir 107. Yang pertama, kita masuk ke problem statement. Yang pertama, kesulitan mencari informasi franchise. Calon franchise seringkali kesulitan menemukan informasi yang komprehensif berdasarkan kriteria spesifik seperti modal, bidang usaha, persyaratan, dan manfaat. Banyak informasi tersebar di berbagai situs website yang masing-masing memiliki antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang berbeda, sehingga menyulitkan untuk mengakses data secara efisien. Yang kedua, banyaknya informasi yang diakses di website usaha masing-masing dengan UI atau UX yang variatif. Dengan banyaknya informasi yang tersedia, calon franchise bisa merasa kewalahan saat mencoba membandingkan satu franchise dengan lainnya. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, tidak adanya jaminan keamanan yang cukup. Ada ketakutan ketika membuka situs tertentu yang dianggap kurang kredibel untuk mencari informasi franchise. Ketidakpastian mengenai keamanan data pribadi dan keandalan informasi yang diberikan dapat membuat calon franchise ragu untuk melanjutkan pencarian mereka. Sebelumnya, permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya sudah tervalidasi melalui wawancara yang dilakukan kelompok kami ke beberapa responden. Berikut adalah apa yang dikatakan mereka pada saat wawancara. Di antaranya mengalami kendala dalam mencari informasi dan berkomunikasi dengan penyedia franchise. Ada yang merasa kesulitan untuk mendapatkan respon cepat dari kontak person setelah kemitraan berjalan, bahkan hingga berdampak pada stres internal. Kemudian, beberapa orang melakukan pencarian informasi franchise melalui website perusahaan, Google, dan YouTube seringkali tidak memadai, sehingga muncul harapan adanya platform bursa franchise yang lebih lengkap dan terpercaya. Selain itu, meskipun sudah melakukan riset, menemukan franchise yang sesuai keinginan tetap menjadi tantangan karena harus mengunjungi outlet langsung untuk mendapatkan informasi lebih mendetail. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan akses informasi franchise yang lebih terstruktur dan transparan. Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut, solusi akhir yang kami pilih adalah membuat platform marketplace franchise bernama Franchise yang berbentuk progressive web app. Platform ini hadir dengan berisikan fitur-fitur utama seperti sort filter kriteria franchise, informasi detail franchise seperti profil usaha, paket usaha, laporan keuangan, kontak person, dan juga legalitas, serta testimoni atau review dari franchisee dan negosiasi langsung kepada franchiser. Platform ini juga memastikan keamanan transaksi dan keabsahan informasi dengan melakukan proses verifikasi terhadap franchiser sebelum mereka dapat mendaftarkan bisnisnya. Selanjutnya adalah prototipe interaktif dari franchise. Ini adalah splash screen atau tampilan awal sebelum pengguna masuk ke aplikasi. Kemudian ini adalah get started atau tampilan untuk memulai penggunaan. Selanjutnya pengguna akan diarahkan ke laman login untuk masuk atau mendaftarkan akun. Selanjutnya diarahkan ke laman utama atau home di mana pengguna bisa melihat katalog franchise dan juga rekomendasi franchise berdasarkan kategori. Selanjutnya ada fitur search, jadi pengguna bisa mencari franchise yang diinginkan dan akan muncul katalog sesuai keywords yang di-input. Selanjutnya adalah fitur filter untuk memungkinkan pengguna mencari dan juga menyaring merek franchise berdasarkan kata kunci atau kategori yang diinginkan. Ini ada kategorinya, kemudian merek, price range, dan juga lokasi. Dan setelah pengguna apply filter, nanti akan muncul detail franchise-nya, baik itu description dan juga main location-nya. Selanjutnya, franchisee juga bisa langsung kontak pihak franchiser, nanti akan diarahkan ke laman franchiser, ada video, baik itu company profile, testimoni, dan juga tips franchise. Kemudian ada juga prospektus yang berisi laporan keuangan dari franchiser itu sendiri. Setelah menonton video dan juga membaca prospektus, kemudian pengguna bisa langsung register. Ini ada personal data dan juga location serta beberapa foto yang harus diupload. Setelah itu pengguna akan submit, ini loading, dan nanti ketika berhasil akan muncul pop-up sukses. Ini diarahkan kembali ke laman home, setelah itu pengguna bisa mengakses fitur yang lain seperti event calendar, ini untuk mengetahui jadwal acara atau webinar terkait bisnis atau franchise di aplikasi franchise. Kemudian ada user profile untuk mengatur preferensi pengguna, ini ada settings, dan juga ketika klik tombol sign up, nanti akan diarahkan kembali ke laman login. Ya, selanjutnya ada market opportunity. Market opportunity ini terbagi dalam 3 lini. Yang pertama ada TAM, kami mengambil data total calon franchisee potensial di Indonesia, yaitu sekitar 50.000 individu. Yang kedua adalah SAM,
Kami mengambil data calon franchisee potensial di Indonesia yang terbuka terhadap platform digital yang diperkirakan 60% dari TAM, yaitu 30.000 individu. Yang terakhir adalah SOM, kami mengambil target market share dalam 1-3 tahun pertama ada 50% dari SAM, yaitu sekitar 15.000 individu. Untuk market size itu adalah asumsi harga atau pengeluaran tahunan untuk PWA franchise adalah 12 bulan kali 50.000, yaitu 600.000 per tahun. Untuk data TAM, yang pertama ada 50.000 pengguna dikali 600.000 sama dengan 30 miliar. Data SAM 30.000 pengguna dikali 600.000 sama dengan 18 miliar. Dan yang terakhir adalah data SOM 15.000 pengguna kali 600.000 sama dengan 9 miliar. Jika franchise bisa mendapatkan 1% dari SOM, maka pendapatan awal adalah 1% dikali 9 miliar, yaitu 90 juta. Untuk revenue model, kami berencana menghasilkan pendapatan melalui yang pertama, biaya berlangganan untuk franchisor yang mendaftarkan bisnisnya di platform franchise. Selanjutnya, yang kedua ada biaya iklan untuk franchisor, yang ketiga komisi dan transaksi yang berhasil difasilitasi melalui platform franchise, dan yang keempat revenue model untuk pengguna. Lalu untuk strategi call to action terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah internal execution, yaitu mengimplementasikan rencana bisnis dan fokus pada pengembangan produk atau layanan. Lalu mencari talent terbaik sesuai kebutuhan startup, contohnya developer, marketer, dan bisnis analis, serta meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah branding dan marketing, yaitu membuat pengumuman melalui press release, media sosial, dan website untuk menunjukkan bahwa startup berkembang. Lalu membuat konten yang menunjukkan value proposition untuk mendapatkan mitra strategis. Dan yang terakhir adalah validasi dan uji coba, yaitu memastikan bahwa produk atau solusi benar-benar dibutuhkan pasar, dan menguji prototype atau MVP untuk memastikan kualitas, fungsionalitas, dan kepuasan pengguna. Sekian presentasi pitch project startup dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.